Halo teman ngobrol, selamat datang di Ruang Ngobrol. Aku Nugi, ini Gusti. Halo. Kita hari ini mau bahas The Call of Cthulhu tapi edisi Indonesianya. Kita udah pernah bahas sih di konten sebelumnya yang edisi Inggris ya, maksudnya Betul. konten substansinya, Ya, isinya, betul. Yang plotnya khusus dan lain bahas ini sebagainya. ya. Khusus sendiri membahas ini. Nah, untuk yang kali ini kita mau bahas komparasi edisi Indonesianya yang diterbitin Akasa karena kebetulan ada beberapa fitur yang menarik dan itu Bisa jadi perbandingan lah iya, ya. bisa jadi komparasi perbandingan. buat edisi Dark Horse-nya teman-teman. Betul Gitu. sekarang. Nah, kira-kira apa yang kamu pikirin dari edisi Akasanya ini? Semacam first impression. Kalau first impression sih menurutku ini ya, memang dari segi cover itu dia lebih simplistik ya. Artinya mungkin dari Akasha ini mengejar look yang lebih elegan mungkin ya. Jadi memang tidak terlalu banyak elemen, kan berbeda dengan dengan yang di versi Inggrisnya ini kan. Versi Dark ini kan dia lebih banyak elemen dari dalam halaman komiknya gitu. Cuman kalau di sini kan dia lebih menonjolkan si makhluk keseluruhannya ini karena terus juga yang pasti ya, kalau kita tahu ya Akasha itu kalau beberapa komik itu banyak yang pakai jaket cover seperti ini. Itu berapa yang eksklusif? Gitu. Dan kalau ini tak copot aja kali ya untuk jaket covernya, mungkin untuk melihat dalamnya itu kalau aku cek sih ini dia ini nggak berjaket ya teman-teman. Yang versi Inggrisnya nggak berjaket gitu. Cuman memang kalau untuk terbitan Dark Horse sih nggak terlalu banyak yang berjaket ya. Terus ini juga dia ini nyambung gitu ya sama depan belakang. Oke. Dideketin aja. Ini nyambung gitu sih. Jadi kayak kesinambungan, dia ngambil insert dari halaman komiknya juga. Dan yang pasti poin plusnya dari Akasha itu adalah dia dapat bookmark. Ya, dia dapat bookmark. Buku. Yes, gitu. Jadi memang seperti yang aku duga sih, untuk Akasha dia lebih memperhatikan ataupun mengutamakan elegance first impression. Jadi mungkin kalau orang beli itu kayak wah ini udah dapat jaket cover, terus habis itu juga dapat bookmark gitu kan, lebih kelihatan oke gitu kan Nugi. Kalau kertasnya gimana? Kalau kertas sih ya, kalau kertas sih subjektif ya, artinya ini kalau aku lihat sih memang untuk versi Akasha ini lebih tipis ya, lebih tipis, jadi dia pakai book paper. Iya bener, ini lebih tebal sih. Kalau yang ini lebih tipis gitu ya, jadi kayak ya komik-komik terbitan zaman sekarang pada umumnya sih. Jadi menggunakan book paper yang lebih tipis ya, jadi mungkin overall untuk bukunya kerasa lebih gini ya, lebih lemes, lebih letoy gitu. Lebih letoy ya, not in a bad way, tapi mungkin ini ciri khas untuk terbitan komik kita ya. Kalau ini kan lebih, mbok rasain mungkin lebih compact gitu ya. Ya, ini tolong dikoreksi teman-teman, tapi memang ini rasanya kayak HVS, tapi HVS-nya tuh yang tebel, HVS bagus. Betul. Ini mungkin sama DC Compact, kayaknya masih tebel ini sih. Iya, kalau DC Compact sih itu jelas HVS. Jelas HVS. Cuman kalau dari tebelnya sih masih tebel itu ya. Tebel ini. Ini tuh somehow tuh kayak, kalau aku pernah nemu buku-buku impor ensiklopedi gitu-gitu. Kayak ada ini yang bahannya kayak gini nih. Buku non komik ya mungkin ya. Non komik tapi yang ensiklopedi bergambar gitu-gitu. I see. Ya. Dia lebih mirip itu ya. Lebih mirip itu. Aku nggak ngerti komik Dark Horse terjemahan Inggris yang lain kayak gimana, tapi somehow memang secara psikologi ini kayak lebih dekat ke situ. Aku bacanya, maksudnya kan ini kan ceritanya menguak mitologi, arkeologi dan lain sebagainya. Betul. Somehow itu aku nggak tahu sih ini subjektif aku aja atau memang ini terasa dekat. Buku yang versi Dark Horse ini terasa lebih dekat dengan buku-buku ensiklopedi yang pernah aku tahu. Bisa jadi sih ya, feel-nya itu karena mungkin juga dari material bukunya ya. Benar. Terus apalagi ya, mungkin kalau yang bisa cetakannya sih nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada. Ya
we know lah ya, maksudnya MNC sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, cetakannya sudah bisa dipastikan sih oke sih ya. Jadi meskipun dia secara material kertasnya mungkin lebih lemes gitu ya, tapi cetakannya sih nggak kalah apa ya, tebel, nggak kalah tegas gitu ya. Ini yang versi Dark Horse ya teman-teman. Bisa dibandingin tuh kan lebih ke kuning book paper ya, gitu kan. kuning gitu ya. Nah ini putih nih. Ya, makanya ini emang kayaknya sih memang HVS ya. Bener, tapi tolong dikoreksi di komentar kalau misalkan teman-teman tahu. Karena kita juga bukan tukang percetakan ya. Kita nggak terlalu hafal jenis-jenis kertas. Kita nggak terlalu hafal jenis kertas. Itu sih kalau untuk cetakan, untuk fisik sih somehow menurutku nggak perlu ada yang dikeluhkan ya. Cuman mungkin kemarin agak sedikit ada misleading atau sejenisnya ya, karena kemarin kan yang dipromosikan melalui akun-akun medsosnya Akasha itu kan ininya merah ya. Oh iya. Nah itu cuman begitu keluar versi cetaknya silver gitu. Ya not bad sih, cuman menurutku ketika dia mengeluarkan teaser dengan ini warna si Cthulhu, fontnya juga sampai ke sinopsis ini tuh dia berwarna merah. Apa ya, mungkin kayak aku ada sedikit ekspektasi yang cukup tinggi. Iya. Gitu kan. Dan itu kan juga enggak sekali dua kali dilakukan ya, maksudnya kayak aku ngomongin soal cover hitam terus merah terus ada glossy kayak gitu kan. Itu aku keinget dulu aku pernah beli novel Dracula. Yes. Edisi Gramedia tuh pernah tuh dia. Bahkan dia sampai kertas pinggirnya ini merah. Nah, ya, aku juga punya itu, punya itu. Ya, itu zaman-zaman satu novelnya tuh harganya 90.000 berapa waktu pokoknya itu masih murah banget loh. Mungkin waktu itu ekuivalen sekarang 90 ya, tapi kalau nggak salah aku beli pada waktu itu dengan ya nilai tukar dolar kita nggak setinggi sekarang ya. Iya. Itu 65.000 lah kalau nggak salah. Cuman ya 65.000, Pak. 65.000 ya? 65.000, cuma secara look dia itu menurutku lumayan elegan gitu. Jadi iya. Jadi covernya itu walaupun dia mungkin kayak apa ya? Ya cover biasa, soft cover biasa, tapi dia dibikin desainnya tuh kayak desain leather gitu. Jadi leather yang atau kulit yang agak sedikit ada baja-baja gitu. Jadi kelihatan seperti buku lawas gitu. Iya, memang kelihatan buku lawas. Dan ininya merah itu kan sangat wow gitu kan. Makanya aku ketika si Akasha MNC itu ngetis bahwa mereka akan menerbitkan ini dengan ininya merah tuh kayak ekspektasinya kayak buku itu. Kayak horor lah gitu. Begitu keluar gimana ya, kecewa sih ada gitu ya. Cuman sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat sih gitu, maksudnya nggak kemudian jadi downgrade yang sangat jauh gitu aja sih menurutku kalau untuk fisik. Sebenarnya Cthulhu sama Dracula itu dia seangkatan atau beda berapa tahun? Beda. Kalau berapa tahun tepatnya aku nggak begitu ngerti ya, tapi secara abad dia udah beda. Oh iya toh? Ya, jadi Dracula itu ditulis abad 19 oleh Bram Stoker 18. Nah, aku kira Cthulhu itu juga itu 18. Cthulhu itu udah masuk abad 20. Dia tahun 1920-an. Oh, ya. Beda. 20 apa 12-an ya kalau nggak tahu. Pokoknya dia udah masuk abad 20. Oh, wah. Dan bedanya adalah kalau Bram Stoker itu dia penulis Irish ya, dia orang Irlandia. Iya, benar. Dia ini kalau si H.P. Lovecraft ini kan dia orang USA ya, orang Amerika gitu. Jadi secara ini dan ya menurutku sih secara fisik nggak terlalu banyak yang bisa dikomplainkan ya, karena as usual Akasha did a good job lah untuk fisiknya gitu. Ngomongin fisik kayaknya belum afdol kalau kita ngomongin yang Jepang nih, tapi sayangnya memang kita nggak punya fisik yang Jepang ya teman-teman. Tapi kalau kamu sempat nggak browsing edisi Jepang tuh gimana gitu, apakah ini lebih dekat dengan edisi Jepangnya atau edisi Jepangnya ternyata punya khas yang lain, atau mungkin edisi Jepang sebenarnya tidak jauh-jauh seperti halnya tankobon Jepang standar. Ya, kalau untuk versi Jepangnya sih menurutku ini ya, untuk covernya aku nggak tahu apakah dia menggunakan jaket atau enggak ya, karena memang review yang ada di YouTube lah at least ya,
review yang ada di YouTube itu nggak terlalu banyak membahas yang versi Jepangnya gitu, karena yang udah terkenal itu yang versi bahasa Inggrisnya, dan mungkin ya bisa jadi secara look itu dia nggak terlalu jauh dari desain cover versi Inggrisnya, karena ini pun juga pakai hiragana katakana dan juga ada huruf kanjinya gitu. Jadi mungkin nggak akan terlalu jauh dari ini sih ya kalau desain cover. Tapi apakah menggunakan jaket atau tidak itu aku belum menemukan review yang bisa menjelaskan fisiknya gitu. Mungkin kalau untuk dari aku sih gitu ya Bang Nugi ya. Tapi kalau misalkan kita mau membandingkan dengan versi bukan versi ya, tapi beberapa manga tankobon Jepang sih mostly memang jaket ya. Jadi mereka memang style untuk tankobon Jepang ini mereka menggunakan jaket cover. Ini Berserk, terus ada ini Kamen Rider Spirits, itu dia juga pakai jaket cover seperti ini ya. Kalau Jepang sih kayaknya iya ya, bisa semuanya. Jadi ya. Aku tuh sebenarnya sempat inget tankobon yang nggak berjaket di sini ya. Tapi aku lupa sih itu apakah aku salah inget atau memang itu udah laku di sini ya. By the way ini dijual sih teman-teman di Kuratoru. Tapi ini cuma buat komparasi aja gitu, buat kasih gambaran kalau edisi Jepang itu tankobon Jepang itu seperti ini. Ya, mereka pakai jaket sih. Ya sama, hampir sama kayak versi Akasa komik-komik kita yang kita tahu di Gramedia. Cuman ini memang beda sih kertasnya. Kertasnya beda. Dia lebih abu-abu nggak sih? Mungkin Somehow, kalau yang udah lama agak kuning jadinya ya. Iya, agak lama. Tapi kalau misalkan ini agak masih sedikit baru sih, dia masih agak sedikit abu-abu sih, nggak terlalu book paper yang krem or kuning sih kalau aku lihat ya. Kalau ini kan agak sedikit ada krem kuning ya, gitu kan ya. Ada krem kuningnya. Iya, betul. Jadi nggak terlalu signifikan sih ya. Mungkin dari Akasha sendiri pun karena dia hitungannya dia tuh divisi baru nggak sih? Dari belum lama-lama banget. Dia itu kayak levelnya MNC gitu, level komiksnya MNC gitu. Jadi dia mostly menerbitkan buku-buku yang diterjemahkan oleh MNC untuk tema-tema dewasa gitu. Kelihatan nggak sih? Kertasnya tuh beda teman-teman. Beda sih. Oke teman-teman, kurang lebih fisik itu gitu ya fisiknya kayak gitu. Ini buat perbandingan aja sih, karena memang mostly tankobon Jepang itu bahannya sama, bahkan untuk bahan jaketnya pun juga sama mereka. Cuman mungkin beda di finishing ya. Kalau untuk beberapa tankobon Jepang ini kan mereka finishingnya gloss. Benar-benar. Kalau ini kan agak sedikit, ini enggak sedikit sih, tapi ini doff sih. Iya, memang itu khasnya buku Indo tuh somehow. Dan untuk yang ini juga doff sih, yang versi Inggrisnya ini juga doff. Jadi kalau untuk ini versi Jepangnya sih, aku menduga itu memang secara desain cover memang nggak terlalu jauh beda. Tapi untuk formatnya bisa jadi yang Jepang menggunakan jaket gitu. Jadi kalau desain cover menurutku nggak akan beda sih, karena ini pun masih pakai katakana hiragana, masih ada ini kanjinya juga. Ini mungkin nama mangakanya ya Kotanabe Sensei itu, jadi masih mempertahankan elemen aslinya gitu. Jadi kalau untuk fisik sih menurutku gitu ya. Oke, nah untuk cetakan sih no comment sih, ini udah bagus sih ya. Jadi tidak menurunkan kualitas. Oke banget ini gitu. Kalau terjemahannya gimana? Nah, kalau terjemahan sih menurutku ya ini kan sama-sama buku terjemahan dalam tanda kutip. Iya sih. Kalau ini dia adalah terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Ini aku nggak tahu mereka ngambilnya dari Jepang atau Inggrisnya, tapi ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Secara terjemahan ini sepertinya menggunakan untuk yang versi impor ya. Impor ini menggunakan referensi teks asli dari Lovecraft. Jadi secara teks itu dia satu balon tuh lumayan sedikit panjang. Satu balon dialog, mungkin buat gambaran teman-teman ya. Mana ya? Ini. Jadi mungkin ini nanti aku tunjukin halaman yang sama dari versi Indonesia. Jadi ini. Ini kan
panjang nih lumayan nih. Ya. Gitu. Nah, cuman ini kalau aku coba bandingkan dengan teks aslinya, ini lebih mendekati. Jadi ini lebih, mungkin kalau orang bilang lebih faithful lah ke versi Cepennya. Cuman kalau yang ini coba kita lihat ya di halaman yang sama. Nah, ini jadi pendek. Jadi lebih pendek. Iya. Jadi lebih pendek. Mungkin bisa jadi ya teman-teman juga. Ini untuk alasan mungkin perbedaan tata bahasa bisa jadi, atau supaya ceritanya lebih padat aja. Mungkin kalau aku nambahin editorialnya punya pertimbangan di psikologi pembaca Indonesia gitu. Maybe ya. Soalnya memang kebanyakan komik terjemahan Indo yang kita konsumsi ya itu enggak se-full teks itu. Yes, betul. Dan ini kan dia secara storytelling sebenarnya 11-12 dan komik Amerika ya. Iya, benar. Stylenya memang sangat US komik banget sih. Cara menarasikannya gitu. Dan walaupun dia ada banyak sekali memang sih ada kekurangannya ya kalau kita bilang soal terjemahan yang pendek, karena pasti ini akan menghilangkan konteks-konteks tertentu, dan juga karena terjemahan bahasa Indonesia itu bahasa yang egaliter, artinya semua orang itu bisa jadi untuk membaca sebuah teks itu menggunakan terjemahan yang dibakukan. Sedangkan kalau yang di teks bahasa Inggris ini itu dia ada sedikit penulisan yang mengikuti cara penyebutan dialek atau aksen bahasa Inggris yang mungkin lain lah daripada yang baku gitu. Jadi secara keluasan cerita mungkin ini lebih menang, tetapi secara kepadatan cerita ini menurutku bisa lebih menang gitu. So nothing's better, nothing's worse menurutku ya. Gitu. Menurutku sih begitu sih Bang Nugi gitu. Jadi in the end preferensi. Right. Ya, Indian preferensi, dan ya aku nggak terlalu ini ya. Mungkin kalau yang di sini aku nggak tahu karena aku bacanya udah pernah baca yang bahasa Inggris, jadi aku nggak terlalu baca banget untuk versi bahasa Indonesia ini. Tapi untuk yang gambarnya ada beberapa gambar yang bisa aku bilang cukup vulgar. Apakah di sini juga tanpa sensor? I don't know ya. Seingatku sih nggak ketahuan sensornya itu. Seingatku ya, aku kebetulan tidak baca yang Inggris, tapi aku baca yang ini full ya teman-teman, yang Indonesia. Dan aku nggak ingat sensornya itu ada. Maksudnya kalaupun ini disensor, ini nggak kerasa ada sensornya gitu. Subtle ya, lebih subtle ya. Ini sih kalau misalkan kita lihat ini kan potongan halaman yang sama ya, kita nggak bisa tunjukkan ya karena cuman sih masih nggak terlalu disensor banget sih ya. Iya, maksudnya nggak kerasa kayak sensoran gitu kan. Jadi makanya aku senengnya karena pertimbanganku pribadi ketika baca komik sejenis ini, komik apalah yang dilabeli dewasa di Indonesia itu kan sensoran ya. Aku tidak masalah dengan censorship, tapi bagaimana cara penerbit menyensor itu kadang-kadang aku nggak serak hit miss gitu. Nah, ada yang sensornya kayak ketok banget menghapus gitu loh. Jadi pembaca tuh ngerasa sengaja banget di ketok nih. Diliatin ininya lah gitu loh. Kibulannya gitu loh. Maksudnya kalau ngibul kan harusnya jangan sampai ketahuan gitu. Betul. Ini kelihatan banget. Tapi ya maksudnya kalau dari segi censorship sih nggak terlalu nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan kayak sensoran gitu. Jadi benar. Ini aku malah puas dan ini worth to collect teman-teman. Worth to collect dan lihat kalau untuk ini tuh cuma perbedaan dari margin aja sih ya teman-teman ya. Bukan saturasi ini lebih yang Inggris lebih gelap, yang Indonesia lebih terang gitu, dan ini sih margin halamannya dia mungkin lebih kecil ya untuk yang bahasa Indonesia, dan yang bahasa Inggris ini dia lebih gede marginnya, dan untuk ukuran fontnya dia lebih gede. Jadi mungkin ya kalau misalkan teman-teman terbiasa baca komik ini yang seperti ini ya terbitan bahasa Indonesia, menurutku it's a good collectible ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang
enjoy untuk tulisan ataupun font yang lebih gede sih, ini membantu banget sih. Yeah. Ini fontnya lebih gede dan lebih apa ya, lebih kotak kali ya. Lebih kotak. Kalau ini kan biasanya agak bulat gitu ya, ininya lebih agak round gitu ya, curve gitu, jadi teksnya itu. Sedangkan kalau yang ini sih lebih kotak, tapi ya balik lagi seperti yang aku bilang tadi, preferensi, semua preferensi. Dan ya ini untuk versi Inggris maupun Indonesia dia faithful mengikuti seorang Jepangnya itu kanan kiri, jadi it's up to you, kalian mau ambil yang mana, sesuaikan juga dengan budget. Gitu sih Bang Nugi kalau dari aku. Oke. Sama. Udah nih kita. Ya sepertinya sih untuk perbandingan dari dua ini bisa ini. Dan oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen baca yang versi Indonesia, ini ada di Kuratoro ya. Ya, ada di Kuratoro. Jadi silakan kalau teman-teman penasaran sebenarnya bentuknya gimana, bisa langsung ke Kuratoro aja. Gitu Bang Nugi. Oke. Kayaknya udah semua ya. Ya, ini udah semua sih, betul. Oke, kita akhiri dulu review dan komparasi produknya teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you. Dadah.